Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan proyek tugas akhir teknologi multimedia yang berjudul Fakta Sehat Kamu, yaitu filter AR di TikTok. Proyek ini disusun oleh kami, saya Syahrul Mubarak dan Fatur Rahman Al-Ghazi. Alasan kenapa kami memilih proyek ini adalah karena yang pertama adalah kesehatan adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Sayangnya banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang sering mengabaikan kebiasaan sehat karena pengaruh gaya hidup modern seperti kurang tidur, konsumsi makanan tidak sehat, kurang olahraga, dan sebagainya, sehingga menjadi pola umum yang dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Di sisi lain, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. TikTok sebagai salah satu platform media sosial paling populer saat ini memberikan peluang untuk menyampaikan pesan edukatif dengan pendekatan yang kreatif dan interaktif. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah filter AR TikTok bertema edukasi kesehatan yang dapat mengedukasi pengguna mengenai kebiasaan sehat dan tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. Filter ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan dari proyek ini yaitu menyediakan media edukasi kesehatan yang mudah diakses dan menyenangkan, meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap pentingnya menjalani kebiasaan hidup sehat, dan menggunakan teknologi multimedia interaktif augmented reality sebagai sarana edukasi yang kreatif. Adapun hardware yang kami gunakan yaitu laptop atau PC digunakan untuk desain frame, editing, dan scripting di TikTok Effect House, dan smartphone digunakan untuk uji coba dan demonstrasi filter langsung di aplikasi TikTok. Kemudian software yang digunakan ada Figma untuk merancang desain antarmuka dan frame. Kemudian TikTok Effect House sebagai platform utama membangun dan menyusun logika interaktif filter AR. Canva sebagai alat bantu desain, Google Drive untuk kolaborasi tim dan penyimpanan aset. Kemudian pada rancangan interface, kami membuat rancangan sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh semua pengguna, meliputi tampilan awal yang berisi judul fakta sehat kamu dan instruksi tab layar untuk melihat fakta sehat kamu. Kemudian animasi acak fakta bergerak cepat untuk memberikan kesan acak dan menarik. Kemudian ada tampilan fakta, setelah acakan berhenti, fakta akan ditampilkan dengan teks besar dan ikon pendukung. Kemudian tombol ulangi sehingga pengguna bisa mengulangi untuk melihat fakta yang lain. Adapun fitur-fitur proyek yaitu random selector menampilkan 1 dari 20 fakta secara acak setiap kali pengguna mengutuk layar. Ada screen tab interaction yaitu untuk merespon input sentuhan pengguna. Kemudian shuffle animation menampilkan animasi secara acak. Kemudian loop interaction menggunakan filter berkali-kali untuk melihat fakta lainnya. Kemudian responsive design, responsive layout sehingga bisa digunakan di berbagai ukuran layar ponsel. Kemudian analisis kebutuhan fungsional, filter harus merespon sentuhan pengguna untuk memicu fakta. Fakta yang ditampilkan harus acak dan bervariasi, visual harus ditampilkan dengan jelas tanpa overlapping atau error grafis. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, tampilan harus menarik, informatif, dan mudah dipahami. Filter harus ringan, tidak membebani perangkat pengguna. Antar muka harus kompatibel dengan berbagai ukuran jenis perangkat. Kemudian untuk materi collecting, yaitu kegiatan pengumpulan materi. Yang pertama, fakta teks. Mengumpulkan 20 fakta terkait kebiasaan sehat dan tidak sehat. Kemudian icon dan ilustrasi membuat dari sumber yang bebas lisensi. Elemen visual seperti background, bingkai, dan lainnya. Kemudian tipografi, yaitu jenis font yang jelas dan mudah dibaca di layar ponsel. Oke, selanjutnya pada langkah 8 yaitu ada
tahapan assembly atau implementasi dari proyek kami. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan ide. Pada tahap awal kami berdiskusi untuk menentukan tema filter yang akan dikembangkan. Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, diputuskan untuk membuat filter dengan tema kesehatan yang sejalan dengan poin SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kami bersepakat untuk menggunakan pendekatan random selector agar pengguna merasa tertarik dan terhibur ketika melihat kebiasaan sehat atau tidak sehat yang mungkin mereka lakukan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada pembuatan storyboard dan desain frame. Di sini setelah ide disepakati, tahap selanjutnya adalah membuat storyboard dan merancang desain frame. Storyboard ini berisi alur penggunaan filter mulai dari tampilan awal hingga bagaimana filter menampilkan fakta secara acak. Desain frame dibuat menggunakan aplikasi desain Figma. Kemudian setiap frame diisi dengan satu kebiasaan yang dikategorikan ke dalam kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Untuk kebiasaan baiknya yaitu sehat dan kebiasaan buruknya yaitu tidak sehat. Untuk total total frame-nya ada 20 frame yang didesain dengan gaya visual sederhana namun tetap menarik agar mudah dibaca pengguna. Untuk gambarannya bisa dilihat pada Figma. Nah, di situ bisa dilihat di Figma pertama itu ada 21 frame. Yang pertama itu start atau ada tulisan fakta sehat atau enggak versi kamu itu digunakan untuk tampilan awal. Kemudian untuk 20 frame yang lain itu digunakan untuk random selector. Nanti intinya pada saat melakukan filter dia akan menampilkan secara random fakta-fakta yang ada. Oke, selanjutnya untuk tahapan pengumpulan dan pembuatan aset atau tahap ketiga, yaitu semua aset yang diperlukan seperti gambar latar, elemen, grafis pendukung, serta teks fakta dikumpulkan dan disusun agar siap digunakan pada tahap implementasi filter. Beberapa aset dibuat sendiri untuk menyesuaikan kebutuhan desain agar lebih profesional dan sesuai dengan tema yang diusung. Kemudian untuk tahap keempat yaitu proses implementasi di Effect Host. Setelah aset siap, tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu filter dibangun dengan memanfaatkan fitur random selector yang memungkinkan fakta akan muncul secara acak setiap kali pengguna mengetuk layar. Untuk mendukung interaksi tersebut, digunakan visualisasi scripting pada Effect Host dan node screen tab dihubungkan ke node random selector sehingga filter dapat merespon input pengguna secara langsung. Selain itu, dilakukan penyesuaian shuffle speed, start delay, dan urutan frame agar transisi antar fakta berjalan mulus dan responsif. Untuk gambarannya bisa dilihat pada uh, aplikasi utama kami yang dibuat menggunakan FX Host. Nah, di situ bisa dilihat pertama di situ untuk bagian random selektornya itu di situ dibuat oleh teman saya yaitu Sarul Mubarok. Dia menghubungkan antar 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 bagian agar bisa menampilkan filter dari random selektornya itu secara acak. Kemudian pada di bagian tampilan awalnya di situ ada head atau bagian dari di sebelah kiri atas itu ada head yang digunakan untuk membuat agar filter itu sesuai dengan kepala kita dan tidak berubah kemana-mana. Itu untuk mengatur bagian situ. Kemudian di situ pada bagian kiri bawah aset itu ada tekstur, tekstur ada frame dan star. Nah itu startnya dihubungkan ke dalam random selector atau frame yang akan uh, menampilkan fakta unik secara acak ketika di tab di bagian filternya. Oke, selanjutnya pada langkah kelima,
Pada langkah kelima yaitu uji coba filter. Setelah proses scripting selesai, filter diuji coba pada perangkat untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Pengujian meliputi pengecekan tampilan visual, kecepatan shuffle, urutan munculnya fakta, serta kompatibilitas filter ya saat digunakan di TikTok. Uh, Koreksi dan penyesuaian dilakukan jika ditemukan bug atau tampilan yang kurang sesuai, sehingga filter dapat berfungsi dengan optimal ketika digunakan oleh publik. Kemudian di sini ada kontribusi anggota tim. Yang pertama saya sendiri yaitu Fatur Rahman Al-Ghazi dengan NIM terakhir yaitu 284. Di sini saya bertanggung jawab atau bertugas untuk membuat laporan, mendesain frame fakta sehat, mengumpulkan dan menyiapkan aset desain yang diperlukan. Kemudian teman saya yaitu Sarul Mubarok dengan NIM belakangnya yaitu 286. Di sini dia membuat dan membangun filter di efek hostnya, kemudian melakukan scripting random selector, serta memastikan filter dapat berjalan dengan baik di TikTok. Di situ untuk screenshotnya, dokumen pendukungnya bisa dilihat seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian masuk ke tahap yang ke-11 yaitu demonstrasi pada link, bisa dilihat. Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang di antara kau dan mungkin seperti itu untuk demonstrasinya. Kemudian lanjut ke tahap yang ke-12 yaitu kesimpulan dari tugas proyek kami. Di sini proyek pembuatan filter AR atau fakta sehat kamu merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi multimedia untuk tujuan edukasi yang inovatif dan menarik dengan memanfaatkan platform TikTok dan teknologi AR. Informasi kesehatan yang bisa dianggap membosankan dapat dikemas dalam bentuk yang interaktif dan menyenangkan. Filter ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga memberikan nilai tambah berupa kesadaran terhadap pentingnya kebiasaan hidup sehat, dan diharapkan proyek ini dapat menjadi langkah awal menuju pengembangan media edukasi digital yang lebih kreatif dan berdampak luas di masa mendatang. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi